Baik, rekan-rekan semuanya, di bagian hari ini kita belajar tentang data flow diagram sama bisnis proses diagram, BPD. Ya, keduanya ada kata atau frase diagramnya. Nah, apa itu documentation atau dokumentasi? Dokumentasi itu menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Ya, kalau kalian membeli misalkan mesin cuci elektronik ya, atau sepeda motor atau mobil misalkan ya, di sana dijelaskan bagaimana lemari es itu dioperasionalkan, bagaimana kendaraan itu dioperasionalkan. Ya, urut-urutannya agar sepeda motor itu bisa dikerjakan, bisa dijalankan itu seperti apa? Ya, dari menyiapkan sepeda motor, kemudian dipastikan ada bahan bakarnya, ya, kemudian posisinya disiapkan, dipencet tombol starter atau di kick, ya, tambahkan gas dan seterusnya. Jadi di sana ada urutan-urutan proses, prosedur, ya, sebuah sistem itu bekerja. Demikian pula dokumentasi-dokumentasi apakah yang ada di sistem informasi akuntansi, ya, dia menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja. Jadi ada 5 WH, ya, who itu siapa yang terlibat, ya, person atau orang, what itu apa yang dilakukannya, ya, apakah itu transaksi keuangan, ya, transaksi pembelian, kemudian when kapan, setiap hari atau setiap jam atau setiap saat, ya, ini kalau kita berbicara mengenai pemrosesan transaksi. Where di mana, di kantor pusat, di pabrik, di misalkan jalan, ya, ketika transaksi terjadi di jalan. Why, ya, kenapa juga harus dilakukan, sampai how, bagaimana prosesnya, bagaimana cara input transaksinya, ya, menggunakan software atau hanya menggunakan pembukuan berbasis paper base, ya. Kemudian bagaimana prosesnya, data storage-nya, output informasi sampai ke pengendalian sistem atau sistem kontrol. Itu semuanya dijelaskan oleh dokumentasi. Ya, jadi melalui dokumentasi lah kita mengetahui bagaimana sistem itu nanti beroperasi. Ini ibaratnya adalah manual sistem, ya, atau dokumentasi sistem. Nah, jenis-jenis dokumentasi itu beragam sekali, mulai dari narasi, ya, gambaran, ya, deskripsi, kemudian juga bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk flowchart, bisa diagram, atau yang lainnya, ya, multimedia misalkan audio, ya, dan lain sebagainya. Ya, pada dasarnya dokumentasi itu merekam, ya, bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Ini untuk dokumentasi sistem. Lalu apa sih pentingnya tool dokumentasi, ya, atau documentation tool, ya, bagi akuntan atau terkait dengan pekerjaan seorang akuntan? Ya, ada beberapa. Ya, yang pertama, dengan memahami membaca dokumentasi kita bisa mengetahui, ya, bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana proses atau alur pendaftaran penerimaan mahasiswa baru, bagaimana alur misalkan perawatan pasien, bagaimana alur misalkan sistem layanan di kelurahan atau desa. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi kekuatan ataupun kelemahan SPI suatu perusahaan, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan. Ya, jikalau di sana ada kecurangan-kecurangan, ya, yang kemungkinan terjadi, itu kita bisa sarankan. Tentu setelah kita membaca dokumentasi sistem itu bekerja atau proses bisnis itu bekerja. Kalau di penjualan berbasis online atau digital, ya, di marketplace, di sana kan ada fitur-fitur misalkan pembayaran dengan cash on delivery, ya, atau misalkan transfer dan lain sebagainya. Ya, kita bisa memberikan masukan, perbaikan kemungkinan adanya kecurangan atau fraud setelah kita membaca, mengetahui bagaimana mekanisme
transaksinya dari pembeli memilih barang, kemudian memutuskan untuk dibeli sampai memilih mekanisme pembayarannya. Yang ketiga, saat ini banyak keahlian, banyak keterampilan itu dibutuhkan ya untuk menyiapkan dokumentasi. Bagaimana operasional sistem yang diajukan ya, yang dipropos ya atau saat ini itu digambarkan. Bagi seorang analis sistem, ya, akuntan itu kan nanti salah satu kemampuannya itu adalah menganalisis sistem, analisis sistem ya. Itu bagaimana proses bisnis di suatu perusahaan itu terjadi. Kalau di transaksi terkait dengan siklus penjualan atau siklus pendapatannya, revenue cycle, kan di sana nanti kan terbagi menjadi beberapa kegiatan kan ya, dari menerima pesanan pelanggan, mengirimkan barang, kemudian melakukan penagihan ya, dan menerima pembayaran ya. Perlu kemampuan untuk menyusun ya bagaimana proses-proses transaksi di penjualan tadi terjadi. Makanya nanti akan disiapkan apakah berupa flowchart atau bisnis proses diagram atau data flow diagram. Tanpa itu ya nanti akan kesulitan ya, seorang analis sistem tadi akan istilahnya menyampaikan usulan ya ke perusahaan di mana dia dikontrak ya. Yang terjadi nanti usulannya tidak dihargai atau kurang dihargai. Itu kenapa kok akuntan atau kita juga perlu memperdalam kemampuan kita ya untuk menyiapkan teknik-teknik dokumentasi. Nah, rekan-rekan semuanya, di semester ini kita hanya mempelajari 3 jenis dokumentasi. Pertama, data flow diagram, yang kedua flowchart, yang ketiga bisnis proses diagram. 1 dan 3 akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Selain ini masih banyak sekali. Ada use case diagram misalkan. Ya, itu yang banyak digunakan di pengembangan sistem atau software. Ya, cuman karena waktu kita nggak cukup ya, kita minimal belajar inilah ya yang ada di RPS. Rekan-rekan semuanya, Undang-Undang Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat 2002 ya, setelah ada kasus finansial fraud, kecurangan keuangan yang nilainya ratusan triliun rupiah, ya, hampir 1.000 triliun ya, karena adanya kong kali kong antara perusahaan Enron salah satunya ya, perusahaan energi terbesar pada waktu itu, dengan salah satu kantor akuntan publik yang the Big Five ya, yang kemudian kedua perusahaan ini dipilotkan, dibangkrutkan. Selain juga kasus-kasus yang melibatkan perusahaan yang lain. Ya. Dari undang-undang ini kemudian mengamanatkan perusahaan publik untuk menyusun atau menetapkan pengendalian internal ya di laporan keuangan mereka yang nanti akan disampaikan kepada publik. Ini untuk perusahaan publik. Nah, salah satu aturannya, ada salah 2 aturannya, yaitu mengamanatkan manajemen. Manajemen itu kan berarti jajaran direktur kan ya. Ya, apakah presiden direktur, direktur utama, direktur produksi, direktur keuangan dan lain sebagainya. Ya, bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola struktur pengendalian internal yang cukup. Yang pertama. Yang kedua, melakukan assessment terhadap keefektifan SPE. Sehingga nanti sebagai bagian dari laporan keuangannya nanti akan ada hal-hal tersebut. Nah, dalam rangka untuk mengelola ya bagaimana efektif tidaknya SPE, kan perlu juga nanti akan direview SPE-nya. Ya. Misalkan ya bagaimana prosedur-prosedur pengakuan pendapatan, pengakuan misalkan revenue atau pengakuan beban produksi itu dilakukan. Itu kan diketahui dari proses bisnis yang ada yang digambarkan oleh perusahaan melalui teknik dokumentasi yang ada, apakah menggunakan flowchart atau BPD atau DFD ya dan lain sebagainya. Ya, sehingga menjadi sangat penting ya bagi akuntan untuk bisa membaca, membuat ya teknik dokumentasi. Baik, kita langsung ke sini bagian pertama yaitu DFD, data flow diagram.
Ini secara grafis menjelaskan bagaimana aliran data dalam suatu organisasi. Ingat, ini adalah aliran data, bukan aliran dokumen. Ya, apa bedanya data dan dokumen? Sangat beda sekali. Ya. Data itu kan bisa nanti digambarkan dalam bentuk dokumen atau non dokumen, ya, non paper. Ya, sehingga ada paper based AIS, ada computer based AIS. Dalam DFD itu dikenal 4 elemen dasar. Pertama itu data source and destination, ya, sumber asalnya data sama tujuan data, ya, dalam gambar bujur sangkar. Yang kedua ada proses transformasi. Ini prosesnya digambarkan dengan lingkaran. Kemudian data flow, aliran data, anak panah. Ini tidak harus melengkung, ya. Bisa lurus, bisa melengkung, bisa bulat-bulat, ya, tapi intinya di sana berupa aliran data. Kemudian yang keempat ada data store, tempat penyimpanan data, ya. Ya, cuma di sini secara logik, ya, tidak misalkan data store ini misalkan komputer atau kertas. Tapi misalkan utang, piutang, cash, ya, bisa kita visualisasikan sebagai data stores atau tempat menyimpan data. Rekan-rekan semuanya, di slide berikutnya di sini kita lihat contoh elemen DFD dasar atau basics. Kita lihat ada keempat elemen tersebut. Ya, baik data sumber ataupun tujuannya, ada aliran data, ada proses transformation, ada storage. Kemudian di masing-masing elemen tadi dikasih label, ya. Ini misalkan data source A, data flow B, sampai data destination K. Ya. Data yang mengalir itu juga sama, kita kasih nama yang berbeda-beda. Antara yang data source A ke C ini data flow B, dari proses C ke F data flow D, dari proses C ke entity, ya, atau data destination kita kasih data flow E dan selainnya. Ya. Ini untuk elemen BFD dasar. Kemudian rekan-rekan semuanya, aliran data atau data flow itu adalah pergerakan data antara proses, ya, among proses, ya, kemudian stores, ya, source and destination. Jadi akan melibatkan proses, tempat penyimpanan, sumber dan tujuan. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Ya. Cuman data yang melewati antara data store and source, ya, tempat penyimpanan dan sumber atau tujuan, ya, itu harus melalui proses transformasi. Ya. Jadi antara data customer A ke ini, ya, account receivable, ini harus melalui proses bulatan ini. Gak bisa misalkan, ya, ini kita gambarkan begini misalkan, ya. Ini tiba-tiba langsung ke sini. Ini nggak bisa. Jadi harus melewati proses. Begitu pula antara data awal, ya, sumber sama tujuan juga nggak bisa seperti ini. Namun harus melewati sebuah proses. Ini kuncinya, ya. Kemudian jika ada dua atau lebih aliran data yang mengalir secara berbarengan, cukup digambarkan single line. Ya, jadi tidak perlu ada dua aliran data. Jika mengalir di waktu yang berbarengan. Ya, tapi kalau misalkan, ya, kedua data tadi mengalir berbeda, ya, artinya waktunya berbeda, ada jeda, ya, maka kita bisa menggunakan dua aliran atau lebih. Ini yang disebut dengan splitting data flow. Ya. Di sini ada data flow berupa pembayaran pelanggan dari customer ke proses payment. Ada juga berupa customer inquiries, ya, misalkan pertanyaan pelanggan atau request pelanggan, ya, ke proses di sini. Ini waktunya beda, jeda. Ya, misalkan si customer ini membayar jam 7 pagi,
Ya. Kemudian di jam 8 atau jam 9 dia melakukan inquiries. Ya. Jadi ada jeda waktu. Kita bisa buat data splitting seperti ini. Ya. Ya, enggak menyatu seperti ini. Dengan syarat data flow-nya, moving-nya beda. Ya, enggak sama. Baik. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk mempermudah pembaca, ya, dalam diagram itu dibagi menjadi tingkatan-tingkatan dari konteks sampai level 0, level 1, bahkan juga bisa didetailkan ya. Cuma di bukunya Romney di sini ya, si Romney and Steinbart ini hanya membreakdown sampai ke level 1. Bagaimana sih contohnya ya untuk memahami ini? Ibaratnya di layar kalian itu ada Google Maps, kalian melihat bola dunia, itu ibaratnya adalah summary level view ya of system. Jadi highest level. Ini sangat umum. Kalian hanya bisa melihat di sana ada bola dunia. Tapi di level 0 ya, di sana nanti kalian bisa melihat masing-masing benua atau masing-masing negara. Negara Indonesia, Filipina, Jepang, ya, Amerika Serikat, UK dan lain sebagainya. Di level 1 ditunjukkan yang lebih detail lagi ke kota ABC, ya, kota Texas, Tokyo, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang dan seterusnya. Nah, sama juga di DFD di sini, ya. Di konteks itu hanya menggambarkan level yang paling tinggi, paling umum, menunjukkan input output sebuah sistem. Dia hanya ada satu simbol proses ya, nggak boleh ada 2 atau 3 ya ke dalam sistem. Kemudian juga tidak ada data store. Jadi nanti kalau kalian menggambar diagram konteks itu wajib ya hanya ada satu sumber proses transformation. Ya. Kalau misalkan kalian menggambar ada 2, itu nggak bisa disebut dengan diagram konteks. Di level 0 ini digunakan untuk menunjukkan level yang lebih detail dalam tingkatan kegiatan. Ya, kegiatan itu contohnya apa sih? Kalau misalkan di sistem penerimaan mahasiswa baru SPMB itu ketika kita breakdown ada 4 kegiatan dasar. Ya, apa saja? Ada pendaftaran mahasiswa, ada pembayaran, ada ujian, ada pengumuman. Itu adalah kegiatan dasar. Di kegiatan nanti akan bisa di breakdown lebih detail lagi. Ya, di pendaftaran ya misalkan ada tugas atau pekerjaan entry data ya pelamar, kemudian juga ada upload data ya, kemudian ada verifikasi dan seterusnya. Itu nanti yang di breakdown di level 1. Jadi di level 1 ini menunjukkan lebih detail tentang proses data agak lebih rinci. Ya, karakteristiknya itu ada titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya. Misalkan kalau di sini dicontohkan di breakdown adalah kegiatan nomor 2. Jadi nanti prosesnya dikasih label 2.1, 2.2 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kegiatan yang di breakdown itu di kegiatan nomor 3, maka nanti labelnya ya 31, 32, 33 dan seterusnya. Nah, ini cuman contoh dari Romney itu digunakan breakdown dari kegiatan nomor 2. Baik, rekan-rekan semuanya, kalian bisa melihat ya di sini ada diagram konteks yang dicontohkan Romney untuk payroll processing perusahaan SS, perusahaan fiktif ya, yang dicontohkan yaitu sistem pemrosesan gaji. Entitas yang terlibat itu ada departemen di mana pegawai bekerja, ada departemen SDM, ada badan pemerintah, pegawai, bank, manajemen. Ya, dari departemen ini mengalir jam kerja pegawai digunakan untuk menghitung berapa gaji pegawai. Kemudian di Human Resource juga sama, ada formulir pegawai baru di mana digunakan untuk mencatat data pegawai yang baru direkrut. Kemudian ada employee change form untuk mencatat perubahan status pegawai ya, atau kenaikan gaji pegawai, promosi. Kemudian kepada pemerintah mengalir keluar pembayaran dan pelaporan pajak kepada pegawai cek pegawai, kemudian bank itu cek penggajian, ke manajemen laporan payroll. Jadi ini inputnya, ini outputnya. Ini adalah karakteristik dari sebuah konteks diagram. One symbol only untuk processingnya ya. Bisa disebut dengan sistem apa.
Baik. Lalu bagaimana nanti cara untuk membreakdown DFD ke level 0 sama level 1? Nah, di Romney ini diistilahkan dengan subdividing the DFD. Dari konteks ke level 0, kemudian ke level 1. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah kita nanti akan mencari kegiatan dasar atau major activitiesnya di sistem tadi ada berapa. Untuk nanti kita breakdown lebih lanjut ke tabel activity and data flow. Activity-nya apa, data inputnya apa, data outputnya apa. Supaya kita mudah untuk nanti menggambarkan DFD level 0, level 1. Nah, baik. Karena kita mencari kegiatan dasar, kita harus membaca narasi ini. Narasi ini juga sebagai bentuk dokumentasi ya, tapi dalam bentuk naratif deskriptif. Ya. Kita baca di sini, ketika pegawai itu dikontrak, mereka akan melengkapi formulir pegawai baru, isian ya, formulir isian sebagai pegawai baru. Nah, di sini kita bisa dapati ada data input berupa new employee form. Ya, kita tulis di data input atas kegiatan update employee payroll file, new employee form. Dari mana kita dapatkan kegiatan ini? Ya, kita dapatkan dari sini. Ini di sini bercerita tentang kegiatan apa sih? Oh, tentang proses menerima pegawai, perubahan data pegawai, ya, disimpan di mana, dicatat di mana. Berarti di sini masuk kegiatan memutakhirkan file data induk penggajian atau pegawai. Mungkin namanya tidak harus seperti ini, ya, tapi minimal kita bisa menunjukkan ya bahwa di sana ada kegiatan apa yang dimutakhirkan tuh apa. Ya. Baik. Kemudian kita baca lagi ya, ketika ada perubahan gaji ya, status ya, status gaji pegawai misalkan naik promosi ya, maka nanti Departemen Sumber Daya Manusia akan melengkapi an employee change form. Jadi formulir perubahan data pegawai ya. Dan nanti uh, dari sini nanti akan memutakhirkan employee records atau employee payroll file. Nah, ini kalau kita lihat ini sebagai output ya, sebagai output. Jadi ini adalah outputnya. Nah, inputnya tadi kita temukan ada dua juga, yaitu di sini input 1, kemudian input kedua yang ini. Nah, maka tugas kita sebelum nanti membuat DFD level 0 ya kita tuliskan nih ada dua input data, ada satu output data. Ini untuk kegiatan pertama. Di kegiatan yang kedua hampir sama juga ya, kita baca lagi di alinea berikutnya ya sampai kita ketemu kegiatan nomor 2 yaitu mengelola kompensasi pegawai. Ya. Ini misalkan ya, beberapa pegawai perusahaan S dan S dibayar salary ya, gaji, tapi kebanyakan mereka adalah pekerja jam-jaman yang mencatat time on time card. Ya, berarti di sini ada juga yang disebut dengan data input ya di time card. Ya. Di time card di sini ini sebagai apa namanya? Ya, ini kan wujudnya bisa berupa kartu jam ya, yang diisi setiap pegawai yang datang. Ini sebagai data input. Kemudian pada akhir periode pembayaran, manajer departemen, ini maksudnya adalah departemen di mana pegawai bekerja ya, mengirimkan time card tadi ke payroll departemen. Ya, ini nanti kalian juga perlu cermati untuk memudahkan membuat DFD ya di level 0 dan 1 ya, walaupun di sini nanti kita tidak gambarkan ini datanya dikirim ke siapa. Ya, tapi kalau misalkan kalian mau melengkapi ini ada source data, source destination juga lebih bagus. Ya, tapi nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian bisa mencari data tadi nanti mengalir kemana. Kemudian pegawai bagian penggajian ya menggunakan time card data, ya, data from employee file. Ya, ini berarti sebagai input duka ya.
seperti tarif gaji, ya, atau gaji tahunan, dan tabel pajak, ya, yang sesuai. Misalkan untuk pegawai tertentu itu tarif pajaknya berapa. Menyiapkan apa? Two part check for each employee. Jadi untuk menyiapkan dua bagian cek untuk tiap-tiap pegawai. Ya, berarti di sini kita dapati tadi ada time card sebagai data input, kemudian employee payroll file, ada tax rate table sesuai dengan yang diterasi. Outputnya ada cek untuk pegawai, payroll register, dan sampai payroll cash disbursement voucher, ya. Ini ketika kita baca sampai habis di sini. Ya, silakan nanti kalian baca ulang, ya, karena waktu saya nggak cukup untuk membreakdown ini satu persatu, ya. Ya. Baik. Begitu pula ketika aktivitas menyiapkan laporan, membayar pajak, memutakhirkan buku besar, kita harus mencari data input masing-masing ini seperti apa. Oke, kita lanjut, ya. Lalu bagaimana cara untuk membuat update di level 0? Oke. Tadi sudah ketemu ada 5 activities. Kita tuliskan activities ini sebagai proses, ya, 1.0, 2.0, 3.0, 4 sampai ke 5. Nah, kita kasih labelnya masing-masing. Karena datanya sudah ada, kita tinggal masukkan. Di update employee payroll file ada new employee form sama employee change form. Nah, kita gambarkan di sini. Ya, cuma nanti kan data ini, kedua data ini berasal dari entitas apa? Dari unit apa? Lagi-lagi kita harus baca di sini lagi karena tadi di sini kita tidak gambarkan data ini berasal dari mana, mau kemana. Ya. Kita baca di sini ternyata memang di sini ada unit yang punya kewenangan atau tugas untuk mengelola data tersebut. Ya, di sini ada resource department. Berarti kita tuliskan di sini ada bukan resource department, ya, human resource department, departemen sumber daya manusia. Ya. Kemudian outputnya kemana? Ini outputnya adalah ke file penggajian atau pegawai yang termutakhirkan. Berarti kita bikin tempat penyimpanan namanya employee atau payroll file untuk memutakhirkan proses ini. Tapi kenapa kok di sini ada 2 panah bolak-balik? Ya, ini pertanyaan saya. Ada yang bisa jawab? Kenapa kok ada panah bolak-balik? Bukankah seharusnya ini cukup satu arah di sini? Mungkin file bisa diolah lagi. Ya, siapa tadi? Ya, kurang jelas, ya. Nanti notulen minta tolong untuk dicatatnya nama-namanya. Karena apa, Mbak? Filenya bisa diolah lagi. Maksudnya itu kan tempat penyimpanan. Jadi buat penyimpanan gitu, tapi nanti bisa diambil lagi untuk diolah lagi. Oh ya, tempat penyimpanan. Nyerempet ya bisa diolah lagi, ya, hampir benar. Jadi memang di sini itu ada proses yang dia mengambil data di file penggajian atau file pegawai untuk dimutakhirkan dengan employee change form. Kalau misalkan di situ tidak ada semacam apa namanya? Ini ya, ini enggak ada. Jadi juga nggak perlu sebenarnya. Nah, tapi karena ada yang namanya formulir perubahan data pegawai, ya, sehingga di sini, ya, data di sini dirujuk dulu, ya, dirujuk, dibaca, kemudian dimutakhirkan dengan employee change form. Itu ya, biar tidak bingung. Ini kenapa kok ada 2 panah bolak-balik. Baik, itu untuk kegiatan pertama 1.0. Untuk 2.0, ya, di sini kegiatannya adalah membayar pegawai, pay employees. Nah, di sini kita dapatkan inputnya ada 3. Pertama time cards, kedua employee payroll file, ketiga tax rate table. Nah, ini kita bisa gambarkan pertama tax rate atau tax card, ya. Kartu jam berasal dari mana? Kita baca lagi di sini. Ya, di sini tadi kan
mana tadi, department manager send the time card to payroll department. Berarti berasal dari departemen di mana pegawai bekerja. Ya, kita buat entitas asalnya departemen. Begitu pula tadi juga ada employee payroll file, ini berupa data penyimpanan, ya, otomatis ini merujuk data ke sini. Tapi karena nanti yang dimutakhirkan juga ada updated employee payroll file, ya, ini kita gambarkan ada bolak-balik, ya, seperti ini. Ya. Kemudian outputnya ada cek pegawai kepada pegawai, payroll cek kepada bank, kemudian ada payroll cash distribution voucher. Ini untuk otorisasi pembayaran kas, disampaikan nanti ke kegiatan kelima digunakan untuk memutakhirkan buku besar. Ini ya 2.0. Nah untuk kegiatan 3.0 sampai ke 5.0 nanti silakan dibaca sendiri ya. Waktu saya nggak cukup banyak. Baik. Bagaimana nanti ke level 1.0? Di Romney dijelaskan, dicontohkan, ya di level 1.0 ini berusaha untuk membreakdown atau subdividing atas kegiatan 2.0. Berarti nanti ada 2.1, 2.2, 2.3. Ya, cuman kita cari ada berapa sub kegiatan atau task ya. Jadi ini itu disebut sebagai task atau sub kegiatan atau pekerjaan lah ya, rincian pekerjaan. Lagi-lagi kita harus baca di sini ya. Bagaimana proses pembayaran gaji tadi dilakukan. Ternyata dari paragraf di sini kita dapati setidaknya ada 2 tugas yang dilaksanakan ya. Yaitu ini kan ada the clerk also prepare a two-part payroll register showing cross pay, deduction dan lain sebagainya. Berarti ada tugas yang disebut dengan menyiapkan data gaji atau memproses gaji. Hitung-hitungan ya, si A ya, gaji bulan ini berapa, si B gaji bulan ini berapa, berapa potongannya. Nah, itu dilakukan di proses payroll di sini ya. Kemudian juga kita mendapati ada prepare cash disbursement, yaitu membuat dokumen otorisasi pembayaran. Ya, kita harus baca satu persatu di sini ya. Kita temukan di alinea kedua atau di alinea ketiga. Ya, silakan nanti kalian cari ya lebih detailnya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Apa inputnya? Pada dasarnya sama ya. Ada time card dari departemen, ada tax receivable, ya. Kemudian ada employee payroll. Oh, satu lagi saya tadi belum menjelaskan ya rekan-rekan sekalian. Jika ada aliran data dari storage, kita tidak perlu ngasih label sebagaimana aliran data ke entity atau antar proses. Jadi di sini ya. Nah, di sini kita tidak perlu ngasih data, misalkan apa namanya, tax rate. Ini tidak perlu ya. Kita kasih label seperti ini. Nah, ini tidak perlu. Karena dari sini kita sudah tahu di sini adalah tabel tax rate mengalir ke tugas proses payroll. Demikian pula employee payroll ya, diakses sama apa namanya proses payroll, kemudian diupdate. Ya, di sini berarti isinya tentang employee atau payroll file. Ya, ini ya yang perlu kita ketahui. Jadi nanti kalau ada PR, ada latihan, ada ujian ya di tax rate table atau di storage ya, nggak perlu dikasih label. Di proses payroll menghasilkan 2 data, employee check ke pegawai, payroll register ke nanti ke bank. Cuman sebelum sampai ke bank akan diolah lagi melalui proses menyiapkan dokumen otorisasi pembayaran. Ya, payroll checknya disampaikan ke bank, kemudian payroll registernya nanti juga disampaikan ke bagian utang, bagian bendara ya. Itu untuk DFD level 1 ya.
Oke, nanti untuk panduan bikin DFD-nya kalian bisa baca lebih detail ya di bukunya Romney. Ya, dari bagaimana kita mampu memahami sistem yang mau digambarkan, mencoba untuk mengabaikan aspek-aspek tertentu dalam sebuah sistem, aspek apa yang akan kita abaikan, tentu yang kurang relevan ya, misalkan ya kita nggak perlu misalkan memikirkan ya di sana ada pemrosesan menggunakan dokumen kertas atau menggunakan komputer, karena di DFD ya, di logical DFD yang dijelaskan oleh Romney ini memang nggak disampaikan seperti itu, jelaskan seperti itu ya, kecuali nanti di Galinas Endal sedikit dijelaskan sampai di apa namanya tahapan yang ke-15 itu menyiapkan final copy. Ini untuk DFD ya. Nah, saya tambahkan lagi slide satunya lagi punyanya Galinas. Cuman gak akan saya jelaskan secara detail. Ya, selain pada dasarnya sama, ya, nanti waktunya juga nggak cukup. Di DFD di sini yang perlu saya sampaikan di sini adalah untuk simbol nggak jauh beda ya, sama. Nah, di Galinas itu dibedakan antara physical DFD sama logical DFD. Di physical DFD di situ ya lebih menitik beratkan pada bagaimana ya apa gambaran DFD tadi terkait dengan di mana, where, how, bagaimana, dan by whom, siapa yang terlibat dalam sistem tersebut ya. Jadi arahnya kemana, bagaimana dilakukan, dan oleh siapa. Ya. Sehingga di sini tidak fokus kepada tugas yang dijalankan itu apa, fungsi yang dijelaskan seperti apa. Nah, kita bisa lihat contohnya ya. Di sini ada transformation proses diwakili oleh sales clerk, ya, pegawai bagian penjualan, tidak menggambarkan fungsi. Kemudian bookkeeping, kasir, apa yang mengalir dari customer, cash. Kemudian formulir, cash dan pita register, ya, deposit and cash. Ya. Tapi kalau di logical ya tidak difokuskan pada people, orang, ya, where, ya, how pekerjaan tadi dilakukan, tapi lebih pada fungsi sistem yang dijalankan. Ya, di logical DFD portrait ini menggambarkan kegiatan sebuah sistem ya dijalankan. Tapi kalau dalam physical DFD lebih pada menggambarkan infrastruktur sebuah sistem, physical system. Oh, di sana ada pegawai bagian penjualan, sales clerk, ada bookkeeping, ya, ada kasir, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya di physical sama dengan Romley tadi ya. 1.0 itu menerima pembayaran, ya, datanya dari customer pembayaran, kemudian diteruskan sales record, catatan penjualan ya, berapa nilai penjualannya, ke bookkeeping. Bukan formulir ya, bukan uang, bukan pita register ya, tapi lebih pada tugasnya ngapain. Ya, ini yang sama dengan punyanya Romney ya. Nah, kita sementara pelajari yang physical apa namanya, logical DFD ya. Ini yang kita pakai. Cuman untuk memperkaya kasanah ya, kita dikenalkan ada physical, ada logical. Baik, ini untuk DFD ya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk, atau ada pertanyaan dulu silakan untuk DFD. Bukan DVD ya, DFD. Izin Pak. Ya, silakan jawabannya. Ya. Ini apa namanya, bikin di FD ini tuh ada aplikasi tertentunya nggak sih Pak? Jadi kayak kita tinggal input data kayak aktivitasnya apa, jadi bisa langsung keluar gitu. Atau ini manual bikin? Oh, cara bikinnya ya, banyak nih Mbak Happy. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi, itu kan banyak sekali yang online ya, atau yang gratisan, yang berbayar juga banyak.
yang manual menggunakan apa namanya Excel, menggunakan Word juga ada, Visio juga ada, bahkan ya dengan apa namanya di atas kertas juga bisa gampang. Sederhana sebenarnya, simpel sekali, nggak terlalu rumit. Jadi beda lah kalau seperti nanti yang akan kita bahas di PPD, bisnis proses diagram itu akan lebih kompleks ya. Artinya kalau menggunakan kertas itu kayaknya juga akan kurang bagus hasilnya ya, karena terkait dengan nanti integrasi datanya. Itu ya Mbak Epi ya, Mbak Epi Putri untuk pembuatan DFD di sini. Itu Pak. Terus tadi itu kan waktu bikin DFD kan kita perlu naratif ya Pak. Nah, pada implementasinya tuh emang naratif itu dipakai Pak? Apa nggak langsung ada kayak aktivitasnya apa, prosesnya apa gitu. Jadi tanpa naratif. Jadi kan kayak panjang gitu. Iya, di update tadi kita perlukan itu misalkan ya, kita diminta untuk gambar, mau nggak mau kan kita harus ada narasinya. Kalau nggak ada narasinya, kita harus melakukan wawancara ke perusahaannya. Pak, ini gimana sih prosedur misalkan input datanya? Ya, dari hasil wawancara nanti kita akan tuangkan ke DFD atau kita konversi ke narasi dulu, baru kita bikin DFD. Jadi narasi tadi kita jadikan ya, kita pahami agar kita dapat membuat DFD. Itu ya, Mbak Salma, Mbak Ebi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi silakan. Bertanya. Ya, silakan. Cek. Kasta. Nah, iya Pak, saya izin bertanya, soalnya teman saya yang dari jurusan sistem informasi katanya kalau untuk diagram konteks atau konteks diagram itu katanya dia diajarin dosennya untuk aliran data input sama aliran data output itu harus sama. Tapi tadi di contoh yang di buku itu ada beda tuh aliran data namanya, Pak. Itu gimana Pak? Yang mana itu? Saya kurang paham maksudnya. Diagram konteks Pak. Di diagram konteks yang sama itu maksudnya yang mana? Input output gitu. Iya, jadi dari entitas luar tuh pas masuk ke aliran data masuk ke proses, terus dari proses keluar output itu aliran datanya nama aliran data itu harus sama atau enggak? Diagram konteks ya ini ya. Ini kan ada timecode nih. Nah, itu kan tankers masuk ke proses. Nah, pas proses keluar itu apakah aliran datanya harus sama namanya timecards juga atau enggak harus sama? Ya, kalau diagram konteks ini kan bercerita mengenai input sama output. Ya, nah, siapa tadi? Jadi data yang masuk di sistem tadi apa? Mau diapakan? Jadi ibaratnya kalau kita bahas di data processing itu kan ada faktur itu sebagai data input. Mau diolah menjadi laporan keuangan. Ya, outputnya adalah neraca atau financial report. Tapi kalau outputnya itu adalah sama, ya, misalkan apa ya, cuaca, suhu 29 derajat masuk ke sistem, dikeluarkan yang dilaporkan itu suhu 28 derajat, ya sama suhunya. Ini tergantung dari data yang diproses itu apa. Ya, mungkin pendekatannya berbeda. Ya, kalau di sebuah sistem itu kan mengolah data menjadi informasi. Ya. Kalau datanya itu sebagai output ya harusnya sama. Tapi kalau di sini kan enggak, jam hadir, data pegawai baru itu diolah, dihasilkan pembayaran, ya, cek, ya, dan lain sebagainya. Ya, file report juga sama ya. Jadi ini tergantung dari yang diproses itu apa, yang di capture itu apa. Itu Ya, Pak. saya tadi. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, satu lagi kalau ada.
cukup ya. Kalau cukup mungkin nanti ya saya lanjutkan lagi untuk slide berikutnya terkait dengan BPD. Nah ini rekan-rekan sekalian ya. Ini jam berapa nih? Saya masih punya waktu. Ya. Baik, bisnis proses diagram adalah ya bagaimana cara kita secara visual untuk menggambarkan ya langkah-langkah ya detail suatu kegiatan dalam proses bisnis suatu perusahaan. Misalkan proses bisnis penjualan ya secara proses bisnis mungkin kita bisa breakdown ya, di sana ada activity menerima pelanggan, menerima pesanan, kemudian melakukan pengiriman ya shipping, kemudian melakukan penagihan sama cash collection. Ya. Kemudian langkah-langkah detailnya bisa kita rinci. Yang nanti kita akan gambarkan dalam suatu diagram activity. Ya. Data yang akan diolah itu data apa, kita bisa gambarkan di bisnis proses diagram. Kemudian waktu-waktu pengelolaan apakah 5 menit, 10 menit, 1 detik itu juga bisa gambarkan di bisnis proses diagram. Termasuk siapa yang mengerjakan itu juga bisa kita gambarkan di sana. Termasuk interaksi antara entitas di suatu perusahaan, antar entitas juga bisa. Ya, kalau dalam entitas itu misalkan antara bagian produksi dengan bagian gudang dengan bagian penjualan. Ya, kalau dengan ekstra entitas misalkan dengan pemasok, dengan pelanggan, dengan pemerintah, ya kita gambarkan proses kegiatannya yang terjadi itu seperti apa ya di sana. Nah, rekan-rekan semuanya ada banyak versi bisnis proses model and notation BPMN yang ada yang beredar luas. Ya, ada juga banyak organisasi standar body yang menyusun BPMN. OMG, Object Management Group, adalah salah satu lembaga atau kelompok atau organisasi yang menerbitkan bisnis proses model notation terstandarisasi. Ya. Saat ini versi yang terbaru itu versi 2.02 yang dirilis Januari 2014. Walaupun di akhir 2013 dokumennya sudah ada. Nanti kalian bisa cek di website ya, alamatnya di omg.org. Bahkan bisa download nanti dokumennya ya, spesifikasinya. Yang versi terakhir itu halamannya ratusan, hampir 300 banyak. Di dokumen tadi dijelaskan ya, simbol-simbol yang digunakan seperti apa. Kemudian contoh-contoh gambarnya juga seperti apa. Ya, jadi berisi panduan simbolnya apa, bagaimana membuat bisnis proses diagramnya. Baik. Kemudian di layar kalian bisa melihat contoh simbol yang dicontohkan punyanya Romney. Ya. Di sini ada simbol dimulainya aktivitas warna biru, kemudian small circle ya, tipis. Kemudian ending diakhirinya kegiatan dengan simbol lingkaran garis tebal lingkarannya. Ada yang misalkan di standar yang lain itu digambarkan dengan warna merah itu simbol selesai. Macam-macam ya. Bahkan warna hitam juga ada ya, semuanya warna hitam. Ya. Kemudian kegiatan disimbolkan dengan persegi, kegiatan apapun ya. Apakah itu misalkan entry data, posting jurnal, printing dan lain sebagainya. Simbol keputusan seperti ini sama dengan yang di flowchart, aliran ya, data atau informasi anak panah. Kemudian penjelasan annotation anak panah yang putus-putus. Kemudian juga jika aliran informasinya dari luar ke dalam entitas itu juga digambarkan garis putus-putus juga. Ya, seperti itu. Contohnya di sini adalah kegiatan yang masih terkait dengan payroll processing. Ya. Pegawai atau juri yang terlibat ada di kolom di sini ya,
Ini adalah pool-pool ya. Ibarat di kolam renang itu si peserta 1 di sini batasnya ada di atas ini. Kemudian di peserta 2 juga batas renangnya ada di sini. Tugas yang dijalankan ini di masing-masing pegawai dibatasi oleh garis-garis di sini. Kita bisa melihat misalkan dari pegawai baru itu mengisi formulir, kemudian Human Resource Department Staff ketika ada perubahan juga mengisi data employee change form. Kemudian pegawai payroll ketika dia mendapatkan data time ticket dari departemen, ya, dia menyiapkan employee paycheck, payroll summary, meneruskannya kepada Susani sebagai manajer perusahaan ya. Kemudian sebagian dari payroll register sama tax report diteruskan ke pegawai bagian utang. Disiapkanlah cek ya, tax check, total payroll check, disbursement voucher. Kemudian ini draftnya ya, ditandatangani oleh manajer atau pemilik. Terus sampai selesai dibayarkan ya, keluar cash disbursement voucher. Kemudian digunakan untuk memutakhirkan buku besar sama cancel jurnal voucher. Demikian pula di kegiatannya penggajian ini masih ada satu kegiatan yaitu memutakhirkan data pegawai diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh new employee sama human resource ya, proses selesai. Ini masih sederhana ya, yang agak lebih sedikit rumit. Di sini ada contoh BPD yang melibatkan internal entity sama eksternal. Ini perusahaan restoran, ini pelanggan, ya dipisahkan ya, ini poolnya. Kemudian di sini ada pelayan, ada pembuat pizza, ada delivery boy. Ya, dimulai ini kalian bisa lihat ya di sini gak ada warna biru merah, cuman lingkaran tipis. Tapi kalau selesai lingkaran tebal. Ini juga dibedakan, lingkaran tebal itu untuk internal ada titik tengahnya, ya, artinya full stop. Tapi kalau di sini tidak ada titik tengahnya. Ketika pengunjung atau pelanggan itu lapar, dia bisa memilih menu-menu pizza. Ini kegiatan memilih pizza ya. Ini sebenarnya bisa kita tambahkan dia memilihnya di mana ya, di dokumen atau melalui sistem aplikasi tertentu ya, cuman di sini tidak digambarkan. Kemudian dia bisa melakukan kegiatan memesan pizza ya. Sini juga tidak dijelaskan pesannya melalui apa. Bisa melalui langsung, bisa komputer, aplikasi. Cuma di sini ada aliran informasi berupa pesan pizza ke pelayan ya. Gambar amplop di sini tidak berarti pesannya itu menggunakan surat. Ya, kemudian pelayan di sini meneruskan kepada pembuat pizza satunya. Ya. Jika ada misalkan si pelanggan ini kok berdasarkan waktunya sudah 60 menit berlalu, kok lama sekali pizzanya belum datang, dia bisa melakukan kegiatan mana pizzanya ya, ya kepada pelayan. Pelayan tugasnya menenangkan pelanggan. Ya. Oh tunggu sabar. Ya, sampai kemudian balik lagi ke sini, ditunggu. Ternyata pizzanya sudah selesai, disampaikan ke sini. Kemudian juga diteruskan tagihannya ya, fakturnya, dilakukan pembayaran. Kemudian dimakan pizzanya, proses selesai. Eksternal selesai, internal juga sudah selesai. Ya, ini kita bisa melihat ya. Ini sebenarnya masih terbilang sederhana juga ya. Tapi kalau dibandingkan ini masih lebih kompleks yang ini. Walaupun dalam tataran yang lebih kompleks masih ada lagi belum kelihatan, misalkan pesannya menggunakan aplikasi, menggunakan kertas, berapa lama pemesanannya ya, ini bisa di set style di sini ya, 1 menit 2 menit ya, termasuk proses ini juga berapa menit. Nah kita bisa sajikan di sini sehingga nanti kalau disimulasikan dalam aplikasi ya, biasanya saya menggunakan aplikasi Bizagi itu gratis ya. Kalau nanti kalau ada waktu silakan download aplikasi Bizagi, itu versi educationnya kayaknya juga gratis. Saya nggak cukup untuk melakukan demo di sini dengan terbatasnya waktu ya, karena alokasi waktunya juga tidak banyak. Baik,
mungkin itu saja rekan-rekan sekalian untuk pertemuan kita di sesi sore hari ini. Insya Allah kita ketemu pekan depan di materi flowchart ya. Terima kasih semuanya. Semoga senantiasa diberikan sehat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.